Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Sungguh bersyukur kita boleh kembali bersama-sama beribadah pada kesempatan hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita beribadah dengan sungguh-sungguh, kita beribadah dengan syukur, sebab ibadah yang disertai dengan rasa cukup mendatangkan keuntungan yang sangat besar. Puji Tuhan, pada kesempatan ini saya akan berkhotbah tentang kemerdekaan di dalam Kristus. Ya, tentang kemerdekaan kita di dalam Kristus. Untuk itu mari kita membaca bersama-sama firman Tuhan di dalam surat Kolose pasal 2 ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Saya akan membaca untuk kita sekalian dan Bapak Ibu menyimak di Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Karena dengan Dia, dengan Kristus, kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 2 hari lagi kita akan merayakan 76 tahun kemerdekaan bangsa kita Indonesia. Kita harus sungguh-sungguh bersyukur karena kita hidup sebagai bangsa yang merdeka. Kita harus tahu artinya penjajahan. Ya, Saudara, dijajah itu keadaan yang sangat buruk, keadaan yang sangat-sangat tidak baik. Dan bersyukur 76 tahun Tuhan menganugerahi bangsa kita dengan kemerdekaan. Dan tanggung jawab kita untuk terus mempertahankan kemerdekaan kita, karena ini penting untuk hidup dan pelayanan kita. Kita juga harus bersyukur bahwa kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia. Ada begitu banyak suku, banyak bahasa, ada banyak keyakinan, dan NKRI menjamin sepenuhnya kebebasan warga untuk beribadah. Kita bersyukur dengan Undang-Undang Dasar 45, kita bersyukur dengan Pancasila, kita bersyukur dengan Bhinneka Tunggal Ika, karena melaluinya kita dapat beribadah sebagai umat Tuhan dengan baik. Untuk itu, sebagai gereja Tuhan, kita harus menjadi warga negara yang baik. Itu panggilan Tuhan atas setiap kehidupan kita orang percaya. Panggilan Tuhan pada tubuhnya, tubuh Kristus. Mari kita menjadi warga negara yang baik. Alkitab mengajar kita supaya kita taat tunduk kepada pemerintah-pemerintah, sebab pemerintah berasal dari Allah. Pemerintah melakukan kehendak Allah. Kita diajar untuk berdoa bagi pemerintah, berdoa bagi para pembesar, berdoa bagi semua orang, berdoa bagi rakyat dan bangsa kita Indonesia, supaya ada damai sejahtera, supaya ada keberkatan di negara kita. Dan kita juga harus aktif, ya, berperan aktif dalam pembangunan bangsa dan negara kita. Saudara, saya rindu Tuhan mau gereja ini berdampak bagi dunia, tentunya berdampak bagi bangsa dan negara kita. Kiranya kehadiran kita menjadi berkat
terutama pada masa pandemi sekarang ini, pada masa PPKM. Mari paling tidak kita harus taat pada PPKM. Untuk level 4 sampai level 2 masih akan dilanjutkan sampai besok, tanggal 16 Agustus, dan ada kemungkinan akan diperpanjang lagi. Tanggung jawab kita adalah mendukung pemerintah. Mari kita taat PPKM, sekalipun berat. Saya tahu PPKM berat. Kita tidak bisa bekerja seperti biasa, kita tidak bisa beribadah seperti biasa, ada banyak hal yang dibatasi, dan itu mempengaruhi pekerjaan kita, mempengaruhi income kita. Ya, kalau Bapak Ibu merasa berat, saya juga merasa berat, semua kita merasa berat dengan keadaan ini. Tetapi untuk tujuan yang baik dan tujuan yang jelas, kita mau berkorban. Ini tidak akan selama-lamanya. Dan percayalah, di tengah-tengah pandemi dan PPKM, Tuhan memelihara kita. Kita tidak akan kekurangan sesuatu yang baik. Seperti doa Paulus, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Percayalah, dia gembala yang baik, takkan kekurangan kita. Sekalipun tidak seperti dulu, tetapi tangan Tuhan menjaga dan memelihara kita. Mari kita berusaha untuk menjalankan prokes dengan sebaik-baiknya. 5M, saudara, saya tidak perlu jelaskan, tapi kita perlu mentaati itu. Penting bagi kita, karena ini akan mempercepat berkurangnya penyebaran virus COVID-19. Mari kita bersedia divaksin. Ya, jangan takut, jangan berpikir bahwa vaksin adalah alat setan untuk melabeli kita dengan angka 666. Saudara, ini belum waktunya, belum sekarang. Vaksin adalah usaha pemerintah untuk mencapai herd immunity supaya bangsa kita selamat dari pandemi ini. Ya, kalau kita ada aturan kalau bepergian dan pergi belanja ke mall misalkan harus menunjukkan kartu vaksin, jangan berpikir ini kerja antikris, ini kerja pemerintahan bangsa kita. Saudara, saat ini kita tidak disuruh untuk menyangkali iman kita, tidak. Kita tidak dipaksa untuk meninggalkan Yesus, hanya dipaksa untuk divaksin ya supaya bangsa kita selamat dari pandemi ini. Dan tentunya sebagai warga negara yang baik, mari kita berdonasi. Kalau kita diberkati oleh Tuhan, jangan kita hanya menyimpan uang untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita sendiri, atau membelanjakan uang untuk kepentingan kita sendiri. Tapi mari kita membantu saudara-saudara kita yang terdampak oleh pandemi dan PPKM ini. Terutama tentunya untuk saudara-saudara seiman kita dan untuk semua orang, saudara. Mari, saudara, jangan lupa diakonia gereja kita didukung. Saudara, ada berkat, dukung, karena ini adalah salah satu bagian dari tugas dan tanggung jawab kita sebagai warga negara yang baik. Nah, itu kemerdekaan bangsa kita dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Nah, sebagai orang Kristen, saudara, sebagai orang percaya, saudara, kita juga adalah orang-orang yang merdeka. Kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan di dalam Kristus. Merdeka di sini artinya bahwa kita telah diselamatkan. Kita telah dibebaskan dari murka hukum Allah. Kita dijadikan ahli waris kerajaan surga. Dan menyadari bahwa kita telah dimerdekakan di dalam Kristus, mari kita senantiasa bersyukur atas kemerdekaan kita itu. Bersyukur itu setiap hari, saudara, setiap waktu, setiap saat. Mari di setiap tarikan nafas kita. Kita masih bisa bernafas hari ini. Mari setiap tarikan nafas kita mau katakan terima kasih Tuhan untuk keselamatan jiwaku. Terima kasih Tuhan untuk kemerdekaan yang telah Tuhan berikan kepada kami orang-orang percaya. Mari di setiap doa-doa kita jangan lupa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau telah menyelamatkan jiwa kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memerdekakan kami. Ya, jangan doanya hanya minta-minta saja.
Apalagi yang diminta kebanyakan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Berdoa itu berkomunikasi dua arah. Mari kita lebih banyak mendengarkan apa yang Tuhan mau katakan kepada kita. Bagian kita mensyukuri sebab Tuhan punya kehendak yang baik atas setiap umat ketebusannya. Dan selain bersyukur, kita harus hidup sebagai orang merdeka. Alkitab mengajarkan, Rasul Paulus terutama, jangan mau diperbudak lagi, jangan mau dibelenggu lagi. Jangan seperti perumpamaan Tuhan Yesus, ya saudara, bahwa anjing itu seringkali kembali kepada muntahnya, dan babi kembali kepada kubangannya. Sebagai orang yang dimerdekakan, jangan kita kembali pada belenggu-belenggu kita yang telah dibebaskan oleh Tuhan. Dan sebagai orang yang merdeka, mari kita mengasihi Tuhan dan sesama. Karena itu adalah perintah dari Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dan sebagai orang merdeka, mari dengan setia kita menjadi pelayan Injil. Kita mau memberitakan firman, mau memberitakan kemerdekaan, kabar baik yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita, umat ketebusannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat pokok kita tadi, dari Kolose pasal 2 ayat 12 sampai 15 tadi, di situ kita melihat kemerdekaan kita di dalam Kristus. Kita merdeka dari apa sih? Apa sih yang Tuhan katakan tentang kemerdekaan kita? Apa sih yang Tuhan anugerahkan kepada kita, umat ketebusannya? Ada 3 kemerdekaan yang dikemukakan oleh Rasul Paulus dalam ayat-ayat ini. Yang pertama adalah bahwa di dalam Kristus kita telah dimerdekakan dari kematian rohani akibat dosa dengan menerima hidup baru. Oh, haleluya, saudara. Kita harus mengerti hal ini. Ini akan membuat kita kuat dan mengucap syukur bahwa kita telah dimerdekakan dari kematian rohani. Dan bukti kemerdekaan kita bahwa di dalam setiap orang percaya telah dianugerahkan hidup baru di dalam Kristus. Kita adalah orang-orang yang telah dilahirkan kembali oleh pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Ingat saudara, dulu sebelum kita percaya Yesus, kita adalah orang-orang mati, ya, mati secara rohani. Tetapi sekarang di dalam Yesus kita telah dimerdekakan dari kematian rohani itu. Dan sekarang kita memiliki hidup baru di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Kita harus bersyukur atas hal ini. Yang berikutnya adalah bahwa di dalam Kristus kita dimerdekakan dari dosa dengan menerima pengampunan. Sebagai orang yang mati rohani, kita hidup dalam pelanggaran-pelanggaran, dalam dosa-dosa kita. Dan saudara tahu upah dosa adalah maut. Tetapi luar biasa, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, kita telah menerima pengampunan, kita merdeka dari penghukuman dosa. Kita merdeka, kita selamat, kita diampuni oleh Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, bahwa di dalam Kristus kita dimerdekakan dari belenggu kuasa-kuasa kegelapan. Dulu sebelum kita percaya kepada Yesus, di luar Yesus semua kita ada di dalam kuasa-kuasa kegelapan, dalam belenggu roh-roh jahat di udara. Ini yang dimaksud dengan penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah. Ini adalah berbicara tentang roh-roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan di udara. Tapi di dalam Yesus, kita telah dilepaskan dari kuasa kegelapan. Kita telah dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih itu. Luar biasa. Mari kita bersyukur bahwa kita adalah orang-orang merdeka di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau saudara melihat dalam ayat yang ke-12, ini penting. Saya baca lagi ayat 12. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Saudara, bahwa Allah memerdekakan kita di dalam Yesus yang telah mati dan bangkit untuk kita.
Ini harus jelas bagi kita. Kita merdeka di dalam Kristus yang telah mati untuk memikul dosa-dosa kita dan bangkit untuk pembenaran kita. Perhatikan bahwa setiap orang percaya diidentifikasikan di dalam kematian dan kebangkitan Kristus melalui baptisan. Saya mau menekankan bahwa keselamatan kita ada di dalam Yesus yang telah mati dan bangkit itu. Bahwa baptisan itu adalah gambaran dari keselamatan kita. Kita mati, kita dikuburkan bersama-sama dengan Yesus, tetapi akhirnya kita dibangkitkan juga bersama-sama dengan Yesus. Ini keselamatan kita. Dan yang penting lagi adalah bahwa keselamatan itu adalah anugerah Allah semata. Ingat bahwa kita diidentifikasikan, bukan kita yang mengidentifikasi diri. Ini bukan usaha kita, ini bukan pekerjaan kita, tetapi Allah yang oleh anugerah itu dia mengidentifikasikan kita di dalam kematian dan kebangkitan Yesus melalui baptisan. Mari kita bersyukur bahwa di dalam Yesus melalui kematian dan kebangkitannya kita merdeka. Merdeka dari apa, saudara? Merdeka dari kematian rohani. Merdeka dari dosa. Dan merdeka dari ikatan belenggu pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa jahat di udara yang sungguh sangat jahat itu. Nah, mari saja kita untuk memperhatikan 3 poin besar ini, kemerdekaan kita secara lebih detail. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan bahwa di dalam Kristus yang telah mati dan bangkit. Ya ingat ya, karena ada Yesus yang diberitakan tetapi tidak mati dan bangkit. Tapi Yesus kita adalah Yesus yang telah mati dan bangkit. Di dalam Kristus yang telah mati dan bangkit, kita dimerdekakan dari kematian rohani dengan menerima kehidupan yang baru. Ya, saya membaca lagi ayat 12 sampai 13 bagian pertama. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia. Saudara, ada 3 hal penting yang perlu kita perhatikan dalam ayat-ayat ini. Di antaranya adalah bahwa kita, saudara dan saya, semua orang di luar Kristus, kita mati secara rohani. Jelas di ayat tadi, saudara ya, dikatakan bahwa dulu kita adalah orang-orang yang mati. Nah, kata mati ini, saudara, digunakan oleh Rasul Paulus untuk menunjukkan kondisi kita sebelum kita bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Semua orang di luar Kristus, siapa itu? Orang-orang yang belum percaya Yesus, orang-orang yang kekristenannya palsu, dia mati secara rohani. Tentunya kita ingat bahwa sebelum Adam dan Hawa berdosa, Allah telah berfirman kepada mereka supaya tidak memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, sebab pada waktu mereka mengulurkan tangan untuk meraba dan memakan buah itu, maka mereka akan mati. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak mati. Ya, mereka tetap hidup, saudara. Lalu apa yang dimaksud dengan mati di sini? Saya memperhatikan bahwa Alkitab selalu mengatakan kematian itu sebagai pemisahan, pengasingan, saudara. Jadi tatkala Adam dan Hawa memakan dari buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, ketika Adam melanggar perintah Allah, ketika Adam berdosa, maka pada waktu itu Adam terpisah dari Allah. Ini yang namanya mati. Mati itu terpisah, saudara. Keterpisahan, keterasingan.
Jadi karena dosa dan pelanggaran Adam, mereka terpisah dari Allah. Dan akibat dari keterpisahan dari Allah, itu sangat mengerikan. Saat itu tubuh mereka tunduk pada proses penuaan. Ya, Adam direncanakan untuk hidup kekal, tetapi karena dosa, tubuhnya tunduk pada proses penuaan, tunduk pada proses sakit, penyakit, dan pada akhirnya mati. Saudara, ketika kita mati secara fisik, itu juga bukan penghentian keberadaan kita tetap ada, tetapi mati secara fisik artinya bahwa tubuh kita atau roh kita terpisah dari tubuh kita. Itu makna kematian dalam Alkitab. Nah, saudara, mati secara rohani terpisah dari Allah. Allah yang benar, pencipta langit dan bumi, Allah sumber dari kehidupan kita. Ini keadaan yang sangat mengerikan, saudara. Hidup terpisah dari Allah adalah keadaan yang sangat menakutkan. Karena apa, saudara? Kalau kita mati secara fisik, dalam kondisi terpisah dari Allah, kita belum percaya Yesus, kita belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, atau kekristenan kita palsu, mengaku Tuhan tapi nggak taat, saudara, kita akan masuk dalam penghukuman kekal untuk selama-lamanya. Ini ngeri. Makanya jangan sampai kita tidak bersyukur atas kehidupan baru yang kita terima. Mari kita bersyukur. Sebab kalau kita masih mati rohani, saudara, dan kita mati sekarang ini, kata orang-orang celaka 12. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara sekalian? Bagaimana dengan keluarga kita, anak-anak kita, sanak famili kita? Apakah mereka sudah percaya Yesus semuanya? Apakah iman mereka hidup? Iman yang menyelamatkan? Bagaimana dengan kita sendiri? Apakah kita sungguh-sungguh percaya Yesus? Apakah iman kita sungguh iman yang hidup, iman yang menyelamatkan, yang membawa kepada kebangkitan atau kehidupan rohani, kelahiran baru? Sebab kalau tidak, itu bahaya. Mati itu kondisi yang sangat-sangat menakutkan. Mati secara rohani, terpisah dari Allah, tidak ada pengharapan di masa yang akan datang. Nah, menarik sekali bahwa Rasul Paulus mengatakan bahwa kita mati secara rohani disebabkan karena dua hal. Yang pertama adalah karena pelanggaran kita, yang kedua adalah karena kita tidak bersunat secara lahiriah. Dua hal ini yang menyebabkan kita mati secara rohani. Pelanggaran-pelanggaran kita, dan karena kita tidak bersunat secara lahiriah. Tetapi apa maksudnya, saudara? Bahwa ketika kita dilahirkan, kita sudah mewarisi dosa Adam. Ini adalah sifat alamiah kita, saudara, ya. Bahwa dosa Adam diperhitungkan kepada kita. Bapak Ibu bisa membaca di Alkitab masing-masing dalam Roma pasal 5 ayat 12 sampai 21, karena kesalahan Adam, dosa Adam, maka semua orang ada di bawah dosa atau menjadi berdosa. Karena dosa Adam itu diperhitungkan kepada kita. Dosa warisan ini namanya, saudara, ya. Nah, tentang sunat lahiriah itu berbicara mengenai bahwa orang-orang Kristen non-Yahudi di luar Kristus, mereka hidup tanpa Allah, tanpa pengharapan. Coba baca di dalam Efesus pasal 2 ayat 12. Efesus pasal 2 ayat 12. Saya mau baca untuk kita sekalian. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dunia ini. Itu kondisi kita. Yang dimaksud dengan tidak bersunat secara lahiriah. Jadi apa yang dapat kita pelajari, saudara? Kita memiliki masalah yang sangat serius. Dosa disebabkan karena pelanggaran kita, kesalahan kita, kejahatan kita. Dosa disebabkan karena
itu adalah natur alami kita, sifat kita yang kita peroleh sejak lahir. Jadi apa artinya, saudara, bahwa kita ini berdosa bukan karena kita berbuat dosa. Ya, jadi karena saya berbuat jahat, baru saya orang berdosa. Kalau saya tidak berbuat jahat, saya bukan orang berdosa. Tidak demikian, karena dosa Adam telah diperhitungkan pada kita. Dosa warisan. Jadi kalau kita berbuat dosa, karena secara alamiah kita mewarisi dosa Adam. Kita adalah orang-orang berdosa, itu maksudnya. Jadi ini masalah serius. Kita tidak bisa menyelesaikan masalah keberdosaan kita dengan menambahkan perbuatan baik, dengan tidak melakukan hal-hal yang dikatakan kejahatan. Tidak bisa. Kita tetap, natur kita orang berdosa. Jadi kita membutuhkan jalan keluar dari Tuhan. Kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Tanpa Tuhan mengampuni dosa kita, kita tidak bisa lepas dari dosa. Ya, kita bisa mendandani hidup kita dengan perbuatan baik, tetapi kalau kita belum menerima Yesus dan dihidupkan kembali, menerima hidup baru, kita tetap akan hidup di dalam dosa karena natur kita adalah orang-orang yang berdosa karena dosa Adam. Jadi semua perbuatan baik tidak ada artinya sebelum kita menerima hidup yang baru di dalam Yesus. Makanya semua kita perlu Yesus. Jangan ngomong, yang penting aku nggak buat jahat, ya aku nggak selingkuh, aku nggak mencuri, aku nggak menyakiti orang lain. Sudah nggak usah ke gereja, nggak masalah. Aku bukan orang berdosa. Tidak, saudara. Perbuatan baik tidak menyelesaikan masalah dosa kita. Hanya Yesus yang memberikan hidup yang baru. Baru kita selesai dari masalah dosa-dosa kita. Maka mari kita bersyukur. Kita dimerdekakan dari kematian rohani. Nah, kemudian perhatikan bahwa kebangkitan Yesus Kristus itu adalah dasar dari kebangkitan kita, dasar dari kehidupan baru kita. Ya, ayat 12 tadi saya baca lagi untuk kita sekalian. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Jadi kebangkitan Yesus yang menjadi dasar dari kebangkitan kita, yang menjadi dasar dari kelahiran baru kita. Ingat bahwa kita telah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Kristus, kata Rasul Petrus demikian. Dan dikatakan, oleh karena kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah. Saudara, tapi saya mau mengatakan bahwa kepercayaan kita itu juga adalah anugerah Tuhan. Ya. Ingat, di dalam Efesus pasal 2 ayat 8-9, sebab oleh karena kasih karunia dan iman kamu diselamatkan, itu bukan hasil pekerjaanmu. Iman pun juga bukan hasil pekerjaan kita. Itu bukan hasil usahamu. Jangan ada orang yang sombong. Ya, sebab semuanya semata-mata anugerah Allah, keselamatan kita, bahkan iman kita juga pemberian Allah, saudara. Coba kita baca yang ini, Filipi 1 ayat 29. Filipi 1 ayat 29, ini perlu kita baca. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Perhatikan, bukan saja untuk percaya. Jadi kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya. Jadi percaya itu adalah karunia. Pemberian Allah. Kenapa demikian, saudara? Sebab kita adalah orang-orang yang mati rohani. Tidak mungkin kita dapat merespon Allah dengan benar sebagai orang mati. Jadi ayat 13 dihubungkan langsung bahwa kehidupan kita dihidupkan kembali oleh Allah di dalam Kristus Yesus yang telah bangkit. Apa artinya? Bahwa kelahiran baru kita sepenuhnya pekerjaan Allah. Tidak ada kekuatan kita untuk andil di dalamnya. Semuanya anugerah, semuanya kasih karunia. Kenapa, saudara? Ya, hal ketiga dari poin pertama, bahwa hanya Tuhan yang dapat membangkitkan
atau menghidupkan orang mati rohani. Hanya Tuhan. Itu sebabnya kenapa kita mengatakan hanya Yesus yang kita butuhkan. Tanpa Yesus kita akan tetap mati rohani selama-lamanya. Ayat 13 menuliskan Kolose pasal 2, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, bersama-sama dengan Kristus. Ini pekerjaan Allah, bukan usaha kita, bukan kebaikan kita, ini karunia Allah. Makanya saudara, menjadi Kristen itu adalah soal dilahirkan kembali. Menjadi Kristen adalah soal menerima hidup baru. Ya, menjadi Kristen bukan soal komitmen membuka lembaran baru, saya mau meninggalkan yang lama, buka yang baru. Bukan soal pengembangan diri, kalau dulu saya begini, saya mau mengembangkan diri. Bukan. Jadi Kristen soal percaya kepada Yesus dan menerima kehidupan yang baru. Dan orang yang menerima hidup baru bertumbuh ke arah Kristus. Ini yang benar. Jadi saudara mau membuka lembaran baru tanpa Kristus, tetap mati secara rohani. Mau mengembangkan diri dengan teknik-teknik yang luar biasa, psikologi dunia, di luar Kristus, saudara tetap mayat-mayat rohani. Kenapa, saudara? Sebab orang berdosa, orang mati rohani tidak dapat merespon Tuhan. Orang mati tidak bisa bergerak, telinganya tidak berfungsi, matanya tidak berfungsi, semuanya tidak bisa digunakan. Coba lihat 1 Korintus 2 ayat 14. 1 Korintus pasal 2 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Orang mati rohani nggak bisa mengenal kebenaran. Jadi jangan ngomong, aku membuka lembaran baru. Tanpa Yesus tidak bisa. Mulai dengan lahir baru. Percaya Yesus, itu anugerah, dan kita baru hidup dalam hidup yang baru. Yohanes 8 ayat 43. Yohanes pasal 8 ayat 43. Demikian firman Tuhan. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Ya. Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Jadi tanpa kelahiran baru, tanpa dihidupkan kembali, kita tidak akan dapat mengalami kehidupan rohani. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, persoalan penting, apakah Bapak Ibu punya hidup rohani? Apakah Bapak Ibu sudah dilahirkan baru? Seperti Yohanes pasal 1 ayat 12, ya, bahwa barang siapa menerimanya, menerima Yesus, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu orang-orang yang tidak dilahirkan menurut keinginan manusia atau menurut keinginan daging, tetapi yang dilahirkan oleh Roh. Ini menjadi penting bagi kita. Jika kita tidak dilahirkan baru, saudara, maka mungkin kita adalah orang-orang baik, orang-orang yang religius, orang-orang yang ke gereja, tetapi sesungguhnya kita mati secara rohani. Dan kalau kita mati sekarang, dalam kondisi mati secara rohani, sesungguhnya kita akan menderita penghukuman kekal sampai selama-lamanya. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana saya bisa tahu kalau saya hidup secara rohani? Ya, seperti kita hidup ini, saya hidup secara fisik, jantung saya berdetak, saudara, saya masih bernafas, badan saya hangat kalau dipegang. Ya, saya lapar ini sekarang. Saya haus, jadi saya punya nafsu untuk minum, nafsu untuk makan. Nah, demikian juga kita bisa mengidentifikasi diri kita masih memiliki kehidupan rohani kalau jantung kita berdetak, jantung rohani maksud saya. Kalau kita memiliki kesukaan, kecintaan akan hal-hal rohani, saudara. Ya, kita punya hidup rohani kalau kita mengasihi Tuhan yang telah mati dan bangkit untuk kita. Kalau kita merasa haus dan lapar akan firman Tuhan.
Kalau kita berjuang untuk menyalibkan daging, ya, kalau kita bertumbuh di dalam Tuhan menjadi prioritas kita, mengalami pengampunan dosa. Nah, bagaimana dengan hidup kita sekarang? Apakah kalau bangun tidur masih ingat terima kasih Tuhan, kemudian berdoa? Apakah kita masih rindu membaca Alkitab, memberikan waktu untuk membaca Alkitab? Jangan bangun tidur, plek langsung lihat YouTube. YouTube-nya bukan YouTube rohani lagi. Alkitabnya dibiarkan berdebu. Dipaksa baru baca Alkitab. Yang baca Alkitab sehari sepasal aja rasanya kayak memikul beban bertonton. Saudara kalau baca Alkitab 5 pasal sehari, setahun udah lunas itu baca Alkitab. Nah, kalau saudara masih pagi bangun, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saudara punya rindu membaca Alkitab dan membaca firman Tuhan. Minggu-minggu gini kita beribadah kepada Tuhan. Kemudian kita menyalipkan keinginan daging, berbuahkan kebenaran, saudara, hidup rohani. Tapi kalau mulai melek mata sampai tutup mata, tidak ada pikiran-pikiran yang rohani sama sekali. Tidak berdoa, tidak baca Alkitab, tidak ada kerinduan untuk beribadah. Sesungguhnya kita masih mati secara rohani. Dan kalau kita mati dalam kondisi mati rohani, celaka. Saudara, saya ada kepikiran ya untuk anak-anak sekarang ini, aduh. Hari-hari tontonannya apakah sempat berdoa? Sungguh-sungguh, bukan hanya terima kasih Tuhan, hamba mau makan, berkati, amin. Lalu itu semua orang berdoa, tapi berkomunikasi dengan Tuhan, memikirkan firman. Cinta hal-hal rohani, melayani Tuhan. Ya, kadang ada banyak orang, waduh kalau kebaktian online begini nggak enak, ada tamu, ya kena jeda, nyambi goreng pisang begitu. Wah, kalau orang cinta Tuhan, tutup rumahnya tulis sedang beribadah. Boleh ketemu saya jam sekian, kan gitu, cuma 2 jam, saudara. Kalau nggak ada kerinduan, jangan-jangan kita masih mati secara rohani. Amin. Mari kita bersyukur. Di dalam Yesus kita menerima hidup baru, dan inilah kekristenan. Soal lahir baru, soal hidup baru. Kita dimerdekakan dari kematian rohani. Yang kedua, bahwa di dalam Kristus yang telah mati dan bangkit, kita telah dimerdekakan dari dosa dengan menerima pengampunan. Oh, haleluya. Saudara perhatikan ayat 13 bagian kedua dan ayat 14. Telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Saudara, Kristus telah sepenuhnya menghapuskan bukti-bukti keberdosaan kita. Itu yang dimaksud dengan surat hutang. Surat hutang itu telah dihapuskannya, ya. Dikatakan menghapuskan surat hutang, bukti kita masih berdosa, pelanggaran yang kita lakukan, dan memakukannya pada kayu salib. Apa yang dapat saya katakan? Kita merdeka dari dosa. Kita sepenuhnya mendapat pengampunan dosa di dalam Kristus. Tetapi untuk memahami pengampunan dosa kita perlu mengerti beberapa hal ini, saudara. Untuk kita diampuni, Allah itu telah menghadapi hukuman dosa kita, telah memikul hukuman dosa kita. Karena itulah yang menunjukkan bahwa Allah itu adil, bahwa Allah itu benar. Tuhan tidak bisa begitu saja mengampuni dosa kita, selesai. Tidak. Tapi Yesus harus membayar hukuman dosa. Sebab Allah itu adil, Allah itu benar. Dosa harus dibayar, dosa harus dihukum. Jika Tuhan tidak menuntut hukuman atas dosa, maka Dia bukan Tuhan yang adil dan benar. Dan karena Dia adil dan benar, Dia menghadapi dosa-dosa kita. Makanya Dia memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya sendiri.
Jelas keselamatan bukan usaha kita, tetapi anugerah Allah. Ingat Alkitab mengatakan dalam Roma 3 ayat 23 bahwa semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Tetapi kasih karunia Allah adalah hidup kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, kita semua memiliki apa yang disebut dengan surat hutang yang mendakwa kita, yang mengancam kita. Ya. Kemudian kalau kita menghadap tahta Kristus tanpa pengampunan dan surat hutang itu masih ada, celaka, saudara. Tapi bersyukur di dalam Yesus, surat hutang telah ditiadakan, telah dihapuskan. Surat hutang kita telah dipakukan di kayu salib. Nah, saya mau menjelaskan, surat hutang yang mengancam kita itu adalah perintah-perintah Allah. Itu adalah hukum Allah. Dengan kita memiliki perintah-perintah Allah di luar Kristus, ini surat hutang bagi kita, saudara. Karena kita adalah pelanggar-pelanggar. Kita penentang-penentang firman. Kita bisa lihat itu dari 10 hukum Allah aja. Dalam Keluaran pasal 20. Hukum yang pertama apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Benarkah selama hidup tidak ada Allah lain di hadapan kita? Mungkin ada yang bilang, oh saya begitu, saya tidak ada Allah lain. Coba pikirkan, apakah Tuhan yang terutama? Apakah Tuhan yang terpenting? Apakah saudara memprioritaskan Tuhan dari hal-hal yang lain? Ataukah justru Tuhan di bagian urutan terakhir? Kalau urusan Tuhan ditunda, tapi urusan mancing tidak ditunda. Urusan ke gereja masa pandemi dengan protokol memilih tidak hadir. Tapi jalan-jalan ke pantai hadir. Ke pasar tidak pernah telat. Karena takut lapar, tapi nggak takut lapar rohani. Saudara, kita pelanggar. Itu surat hutang. Ya. Hukum yang kedua apa, saudara? Jangan membuat berhala. Oh, saya nggak punya berhala, nggak ada patung di tempat saya. Iya, betul. Tapi semua yang kita agungkan, semua yang kita prioritaskan itu menjadi berhala bagi kita. Sekarang ini gadget jadi berhala. Ya, bangun tidur yang dicari HP, bukan terima kasih Tuhan. Ya, televisi jadi berhala. Uang jadi berhala. Demi uang, orang tidak bergereja, meninggalkan Tuhan. Semua yang kita perlakukan lebih dari Tuhan itu berhala-berhala bagi kita. Banyak orang yang diatur oleh pekerjaannya, diatur oleh karirnya sehingga tidak bisa melayani Tuhan. Aku akan melayani Tuhan di luar jam kerjaku misalkan. Kita tidak berani meninggalkan sesuatu untuk Tuhan. Nah, yang celakanya hari Minggu jam kerja, saudara. Aduh, Pak Pendeta, jangan kebaktian pagi, masih buka toko. Gimana kalau waktu tutup toko aja kebaktiannya jam 8? Nah gitu. Siapa yang menjadi berhala, saudara? Saudara punya berhala? Kita melanggar, saudara. Perintah ketiga contohnya, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Seringkali saudara kita kalau kaget, kalau kita marah, kita menyebut nama Tuhan. Oh Yesus. Nah itu saudara. Ya, untuk hal-hal yang jahat kita menggunakan nama Tuhan. Kita berdosa dengan hal itu. Soal menguduskan hari Sabat misalkan, oh saya bukan orang Yahudi, hukum Sabat telah dibatalkan, iya, tapi ada ayat yang mengatakan, Ibrani 10 ayat 24, jangan meninggalkan hari-hari ibadah. Hari Minggu itu harinya Tuhan, saudara. Saudara bisa membaca itu di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-10, pada hari Tuhan, aku dikuasai roh, kata Yohanes. Hari Tuhan itu menuju pada hari Minggu, hari ke-7, ya, hari pertama bagi kita, hari terakhir ya saudara ya, hari Sabat bagi orang Yahudi, tetapi hari Minggu menjadi hari-hari untuk Tuhan. Itu harinya Tuhan, itu bukan hari kita. Banyak kita yang selama hidup mengabaikan pertemuan-pertemuan ibadah. Ada yang tidak pernah bolong hari Minggu beribadah, pasti ada, kita berdosa dalam hal itu. Soal menghormati orang tua, siapa yang benar-benar
menghormati orang tua seumur hidupnya? Saya rasa tidak ada. Saya juga pernah berdosa pada orang tua saya. Semua kita pernah melakukannya. Seperti perintah jangan membunuh. Oh, saya tidak pernah membunuh orang. Iya, tapi Alkitab mengatakan siapa yang marah kepada saudaranya dan berkata jahil, maka dia pantas dihukum. Kemudian soal perintah untuk tidak berzina. Oh, saya tidak punya selingkuhan, saya tidak berzina. Iya, tapi ketika kita bernafsu, saudara, ya, menginginkan seseorang dalam hal nafsu birahi, kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Hati-hati, ya. Kemudian soal perintah-perintah yang lain, perintah yang ke-8, jangan mencuri. Ya, saya nggak pernah mengambil uang orang lain, tapi kita nggak bayar pajak, kan begitu, saudara. Itu juga kita melanggar. Ya, kemudian jangan berdusta. Siapa yang tidak pernah berdusta? Bahkan kita seringkali membela diri, berbohong putih, bohong untuk kebaikan. Yang namanya dusta adalah dusta, dan bapa pendusta adalah iblis. Kemudian jangan mengingini milik sesamamu. Kadang kita iri, saudara. Iri itu mengingini milik sesama. Kalau bisa bagian orang kita ambil, ya. Bagian Tuhan aja kita ambil, saudara. Ya enggak, kadang yang menjadi milik Tuhan kita tidak berikan. Kita ingin, kita kurang terus. Ini adalah surat hutang yang mendakwa kita, saudara. Kita melanggar hukum mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama setiap hari dalam hidup kita. Tanpa Yesus, kita tidak akan mengalami kebebasan dari dosa. Jadi kita tidak akan mungkin lolos dari penghukuman dosa tanpa Yesus, saudara. Ingat bagaimana Allah melakukannya. Allah memakukan surat hutang itu di kayu salib. Yesus membayar lunas hutang-hutang kita. Ya, Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa karena kita. Ada banyak istilah yang Paulus pakai, mengampuni semua pelanggaran kita, menghapuskan surat hutang kita, memakukannya di salib. Jadi Tuhan mengampuni kita oleh karena pekerjaan Yesus di atas kayu salib. Memang setiap kali kita berbuat salah, kita datang minta ampun untuk dosa-dosa kita, tetapi untuk keselamatan kita selesai pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Itu penting untuk kita ketahui. Saudara, Allah itu adil. Dan Dia tetap menjadi adil dan benar setelah memakukan surat hutang itu di kayu salib. Dia memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya sendiri di kayu salib. Dia menghapuskan surat hutang itu. Dia membayar dosa-dosa kita. Mungkin ada yang berpikir, loh Pak Pendeta, saya sudah minta ampun, tapi kok rasa bersalah itu masih ada ya. Saudara ingat, tidak ada yang salah dengan firman Tuhan. Kalau kita masih merasa bersalah karena setan itu menuduh kita, saudara. Dalam Wahyu dikatakan, Wahyu 12 ayat 10, pendakwa kita itu mendakwa kita siang dan malam. Makanya, saudara, kalau saudara sudah minta ampun tapi merasa tertuduh, katakan pada iblis, darah Yesus sudah menghapuskan dosaku. Surat hutang telah ditiadakan, dan surat hutang telah dipakukan di kayu salib. Puji Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, bahwa di dalam Kristus kita telah dimerdekakan dari belenggu kuasa kegelapan. Dengan apa? Dengan menerima kemenangan dari Tuhan. Ayat 15 dari Kolose pasal 2 tadi, Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Luar biasa, Yesus menang atas kuasa-kuasa kegelapan, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa. Ini menunjuk pada salib. Iblis berpikir bahwa salib itu kemenangan besar. Untuk sementara waktu berpikir, aku menang, Yesus mati. Tetapi justru dalam kematian itu, Yesus melucuti pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa. Di kayu salib, Yesus menyelesaikan penebusan dosa kita dengan sempurna. Dulu kita adalah tawanan dari kuasa-kuasa kegelapan. Tetapi melalui kematian Kristus,
kuasa kegelapan dilucuti. Dilucuti. Ini seperti kisah kemenangan tentara Romawi, saudara. Kalau orang Romawi menang perang itu, maka tawanan perang itu dilucuti, ya. Senjatanya dilucuti, ketopongnya, baju perangnya dilucuti, diarak di jalan dengan dirantai, dipermalukan. Demikianlah setan oleh kematian Yesus, kuasanya dilucuti. Dia telah dikalahkan. Itu sebabnya, saudara, kita harus mengucap syukur atas kemerdekaan kita ini. Dan kemenangan Yesus diteguhkan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Jadi kalau saudara dituduh oleh setan, oh kamu dulu begini, kamu dulu begitu, kamu jahat. Makanya ada banyak orang Kristen yang bilang begini, Om Doni, aku nggak layak melayani. Masa laluku kelam. Alkitab mengatakan apa? Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Dosamu merah seperti kain kesumba, putih seperti bulu domba. Haleluya. Ya, jangan kalau ibu gembala katakan, ayo pelayanan, aku masih belum layak, tante. Iblis mendakwa saudara, tapi ketahuilah, surat hutang telah dimusnahkan, dipakukan di kayu salib. Makanya Yakobus 4 ayat 7 mengatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah si iblis, maka ia lari daripadamu. Maksudnya apa, saudara? Tuhan katakan, kamu tidak layak, kamu tidak pantas, kamu tidak bisa melayani. Aku sudah diselamatkan, aku sudah diampuni, aku sudah dimerdekakan. Nyah engkau iblis. Maka engkau hidup dalam kemerdekaan yang luar biasa. Mari kita bersyukur, saudara. Mari kita berterima kasih. Kita dimerdekakan dari kematian rohani dengan menerima hidup baru. Milikilah hidup baru. Ini yang paling penting, hidup baru dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita bersyukur. Pelanggaran-pelanggaran kita telah diampuni. Surat hutang telah dihapuskan. Mari kita bersyukur. Kita telah dimerdekakan dari ikatan kuasa dosa. Dia adalah singa yang mengaum, giginya ompong, saudara. Jangan takut dengan aumannya, karena singa tidak dapat menciderai saudara lagi. Cakar-cakarnya sudah dilucuti oleh Tuhan. Lawan dia, katakan, aku sudah merdeka. Dan aku sekarang hidup untuk melayani Tuhan, untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Ingat, agama-agama duniawi tidak bisa memberikan hidup baru, tidak bisa memberikan pengampunan, tidak bisa memberikan kelepasan dari kuasa kegelapan, tapi Yesus yang mati dan bangkit. Oleh anugerah Allah, oleh iman, kita menerima hidup baru. Kita diampuni dosa dan kita dibebaskan dari kuasa kegelapan. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Merdeka.